Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah menolong kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Rut 3 ayat 1 sampai 13. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Tema kita, kupenuhi tanggung jawabku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rut adalah perempuan Moab yang setelah kematian suaminya memutuskan untuk mengikuti mertuanya Naomi ke Bethlehem di tanah Yehuda. Rut adalah sosok perempuan tegar dan kuat dalam menghadapi kehidupan yang keras. Ia berani menghadapi kesulitan. Ia bukan perempuan pengecut. Di tengah pergumulannya sebagai seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, Rut tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan kehidupan mertuanya. Tidak banyak perempuan yang mempunyai kepribadian seperti Rut. Mau hidup bersama mertua
dan tetap mencintai mertua seperti ibunya sendiri. Kebaikan hati, keteguhan pendirian, dan iman yang demikian kuat inilah yang menjadikan ia mendapatkan pengasihan dari Allah. Dari Rut pasal kedua sampai ketiga, kita melihat Rut mendapatkan kebaikan Boas, merupakan suatu mujizat yang terjadi dalam hidup Rut, sehingga ia diperbolehkan memungut sisa-sisa jelai di ladang Boas tanpa ada kesulitan. Secara khusus dari pembacaan kita, dari ayat 1 sampai 13, dikisahkan bagaimana dalam tradisi Israel, kisah Rut dan Boas yang merupakan peristiwa biasa sebenarnya, di mana seorang janda yang ditinggal mati suaminya wajiblah ditebus atau dinikahi oleh saudara kandung almarhum suaminya. Jika tidak demikian, jika tidak memiliki saudara kandung, kerabat terdekatlah yang berkewajiban menebus janda tersebut. Ini seperti yang dituliskan dalam Ulangan 25 ayat 5. Perintah Naomi kepada Rut di tempat pengirikan milik Boas adalah tindakan yang biasa juga pada zaman itu. Demikian juga dengan tindakan Boas menebus Rut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun tindakan biasa dan sederhana itu merupakan bagian dari sebuah rencana yang sangat besar, yaitu penebusan Allah terhadap umatnya. Peristiwa Boas menebus Rut sekalipun merupakan peristiwa sederhana, mengingatkan kita kepada janji Allah untuk menebus umatnya dari dosa. Boas dengan penuh kerelaan mau menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinan. Tindakan ini dapat kita maknai sebagai gambaran simbolis penebusan Yesus Kristus. Ia dengan kasih-Nya yang besar mau turun ke dalam dunia ini, lalu mati untuk menebus dan melepaskan kita dari kuasa maut. Saudara-saudaraku, kita lihat tema, ku penuhi tanggung jawabku. Rut memenuhi tanggung jawabnya sebagai sosok teladan dari perempuan-perempuan muda yang ditinggal mati oleh suaminya, yang harus berjuang demi kelangsungan hidupnya. Rut menjadi teladan bagi menantu-menantu dalam kasihnya kepada mertua. Rut adalah sosok perempuan yang tabah, yang percaya pada Allah. Itulah yang kita lihat di sini. Dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak menantu yang mengasihi tetap ibu mertuanya. Naomi sebagai mertua memenuhi tanggung jawabnya dengan memikirkan masa depan menantunya yang masih muda sekali ditinggal mati oleh suaminya. Dia tetap memikirkan masa depan Rut untuk bisa mendapatkan pendamping yang melindungi dia. Itulah yang telah dilakukan oleh Naomi sebagai ibu mertua untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai mertua yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat tokoh Boas yang mau menikahi Rut. Boas dengan penuh kerelaan mau menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinan. Dan dia mau menjadi suami dari Rut. Walaupun dia seorang yang kaya, dia memilih Rut karena Rut adalah perempuan baik-baik. Dan kalau kita lihat juga kembali, Rut juga memilih Boas bukan karena dia muda, tapi karena dia memiliki hati yang baik, yang penuh kasih. Sebenarnya sebagai seorang yang masih muda, sebagai seorang janda,
dia pastilah lebih cenderung memilih laki-laki yang muda. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Boas di ayat yang ke-11, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala perkataan yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi Boas mengenal Rut karena dia perempuan yang baik. Demikianlah dia mau menebusnya, menikahinya, karena dia bertanggung jawab sebagai kerabat dari Elimelek, mertua dari Rut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari setiap pengalaman iman kita sehari-hari, biarlah juga Tuhan boleh memakai kita, termasuk dalam hal-hal kecil, dalam hal peristiwa yang biasa-biasa, untuk mewujudkan rencana besarnya. Kalau dulu dia boleh memakai Rut, Boas, Naomi dalam kehidupan mereka, dalam kesederhanaannya, dalam kesehariannya, kita pun boleh memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, memenuhi tanggung jawab kita kepada Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Demikian firman Tuhan, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu telah melawat kami, meneguhkan kami untuk boleh memenuhi tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu yang beriman penuh kepadamu. Pakailah hidup kami ya Allah, memenuhi tanggung jawab kami, panggilan kami untuk melakukan rencana-rencana-Mu. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, kiranya firman-Nya menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.